wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berkumpul di tempat ini untuk kembali bersama-sama meneruskan apa yang telah menjadi agenda kita, meneruskan kajian sirah, fikih sirah. Dalam hal ini adalah peristiwa Perang Badar. Selawat dan salam juga tak lupa kita selalu panjatkan untuk panutan kita Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan untuk beliau, kita mendapatkan balasan yang sangat besar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, satu salawat yang kita ucapkan untuk beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita yang bersalawat untuk Rasulullah. Dan demikian pula ini sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, yang dengan petunjuknya kita sekalian mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kita mengetahui jalan-jalan yang mengarah ke surga dan jalan-jalan yang bisa mengarahkan ke neraka. Dengan salawat yang kita ucapkan, maka semoga terbebas dari sifat kikir. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang kikir itu adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak bersolawat. Dan dengan solawat yang selalu kita ucapkan ketika disebut namanya, selain menghilangkan kekikiran kepada kita sekalian, maka kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di akhirat, menjadi tetangga beliau di surganya, meminum air dari telaganya. Dan oleh karena itulah kita senang bersolawat. Dan termasuk majelis ini adalah bisa dikatakan majelis solawat. Sekalipun majelisnya majelis laban mengaji, tapi sesungguhnya ini adalah majelis ilmu, adalah majelis solawat. Karena banyaknya disebut atau diucapkan solawat pada majelis ini. Setiap kali kita baca hadis Nabi SAW, maka kita selalu ucapkan SAW. Setiap kita kali sebut nama Nabi Muhammad, kita lanjutkan dengan doa sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Ketika kita mengartikan, kita sebut namanya, kita bersalawat. Ketika kita menjelaskan, sebut namanya, selalu bersalawat. Banyak sekali salawat yang kita ucapkan dalam majelis-majelis seperti ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sebagian telah kita sampaikan cerita tentang Perang Badar ini. Secara garis besar, bahwasanya Perang Badar ini dimulai dari ajakan Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mereka akan kembali ke Mekah dari negeri Syam. Rasulullah SAW mengajak sebagian para sahabat ini untuk mencegat dan mengambil harta mereka sebagai ganti dari harta mereka yang
dirampas ketika berada di Mekah. Sebagian sahabat ada yang tidak antusias karena ya tidak akan terjadi perang, juga belum diwajibkan untuk berperang. Menghadapi 70 pengawal gitu. Itu kecil kan gitu. Selain itu juga Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mengatakan ingin memberitahu tentang hal ini, seruan ajakan beliau kepada sahabat yang lain, Rasulullah SAW melarangnya. Ya tidak usah, yang hadir saja. Kemudian mereka berangkat. Jadi tidak ada rencana untuk perang besar seperti yang kemudian terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Menjadi sebuah peperangan besar yang karena besarnya itu kemudian disebut Badar Kubro. Dan perang yang paling terkenal ada perang Badar. Ketika sahabat ini mencegat ini, ternyata Abu Sufyan yang telah mengetahui akan dicegat itu telah mengirim seseorang ya dengan cepat mengambil jalan pintas, memberitahukan orang-orang Mekah bahwasanya harta mereka akan diambil oleh kaum muslimin. Tolong kirim orang-orang untuk mengamankannya. Tapi kemudian ini menjadi mobilisasi untuk berperang, sehingga semua dipersiapkan. Ya, kabilah-kabilah dihubungi, semua disiapkan, dan tidak ada tokoh yang tertinggal dalam perang Badar ini, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka mereka berangkat. Sementara itu Abu Sufyan yang telah lolos lewat jalur pantai, lolos dari sergapan kaum muslimin, kembali mengirim utusan memberitahukan kepada orang-orang kafir Mekah bahwasanya harta-harta mereka telah aman. Ya. Tetapi Abu Jahal tidak mau untuk kembali, ya, tidak mau mengurungkan apa yang menjadi tujuannya berangkat memerangi Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kita harus sampai di Badar. Kita akan menginap di sana 3 hari. Kita akan sembelih hewan. Kita akan berpesta pora, gitu. Minum-minum dan hingga orang-orang Arab tahu siapa kita, sehingga mereka tetap gentar dengan kita. Jadi karena mobilisasi ini maka berangkat semuanya. Ada yang senang, ada yang terpaksa. Ya, termasuk Bani Hashim, ya, mereka terpaksa ikut. Ya, dari Bani Hashim yang masih kafir gitu kan terpaksa ikut. Tapi mereka sendiri tidak menginginkan memerangi Nabi Muhammad SAW karena mereka selama di Mekah pun mereka yang membela Nabi Muhammad SAW meskipun mereka belum beriman. Sampai mereka juga merasakan baikat sepanjang 3 tahun di Syed Abu Talib. Ya. Jadi kemudian mereka tetap berangkat. Harus sampai di Badar. Badar itu tempat yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk berkumpul. Menunjukkan kekuatan mereka. Menginap 3 hari. Menyembelih hewan, berpesta pora. Ya, minum-minum. Ya, dengarkan biduan-biduan menyanyi dan sebagainya. Untuk menggetarkan orang-orang yang mereka inginkan. Sementara itu Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Mekah telah bersiap-siap, gitu. Mereka telah berangkat dengan pasukan yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah kepada para sahabat. Gimana ini? Kita niatnya nggak perang, kok malah jadinya kayak begini. Gimana ini? Kurang lebih begitu. Abu Bakar dan sahabat-sahabat Muhajirin tetap ya Rasulullah. Ya. Tetap jalankan misimu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Tapi Rasulullah SAW masih tetap minta pendapat sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat Ansor merasa itu ditujukan kepada mereka. Maka kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya ucapan Anda ini ditujukan kepada kami. Ya. Maka kata Mu'ad menjawab, wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang telah beriman kepadamu. Kami telah mempercayai akan kenabianmu. Kami siap membelamu. Mari lakukan ya Rasulullah. Seandainya kau nyebrang lautan, kami juga akan nyebrang. Nah, akhirnya sudah Rasulullah senang berangkat.
Dan Rasulullah SAW memberikan semangat kepada mereka akan sebuah janji Allah, sebuah kemenangan. Yang memberikan dorongan optimis kepada mereka walaupun jumlahnya sedikit ya 300 berhadapan dengan 900 sampai 1 juta. Orang-orang kafir dengan persenjataan yang lengkap sementara kaum muslimin ya minim senjata. Kendaraannya juga tidak banyak. Satu unta dipakai bergantian ya naik 1, 2, 3 orang termasuk Rasulullah SAW. Maka dengan optimis akan janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Dan para sahabat sendiri ya kita tahu keimanannya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya gentar untuk menghadapi manusia. Tidak ada rasa takutnya untuk menghadapi manusia, apalagi manusia kafir. Hidup mereka adalah untuk akhirat. Maka kalaupun mati, ya itu mati yang diinginkan. KP-KP ya bakal mati, yes. Kita nggak tahu matinya kita bagaimana, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita mati. Gitu. Nah, ini adalah mati yang paling terhormat, mati membela agama, mati syahid. Akhirnya mereka berangkat. Nah, mereka berangkat, kemudian cekak cingkrangi, mereka sampai sudah sampai di dekat Badar, dekat mata air, yang mana sebelumnya itu sebenarnya lebih dulu untuk mendekati mata air ini orang-orang kafir Quraisy ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu turun hujan yang lebat dan angin yang kencang. Sehingga perjalanan mereka terhambat. Sementara di sisi orang-orang yang beriman, Allah jadikan hujan hanya rintik-rintik saja. Sehingga mereka tetap bisa bergerak dan menjadikan tanah itu semakin padat untuk bergerak. Sehingga mereka bisa mendekati mata air. Maka berhadapan antara mata air di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam peristiwa-peristiwa dalam perang Badar ini bisa kita baca beberapa poin di antaranya di sini adalah pada malam peperangan yang akan terjadi itu malam ke-17 bulan Ramadan, malam Jumat. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin itu ngantuk berat dan mereka kemudian tertidur. Sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengatakan bahasanya kami pasukan ini pada perang Badar itu, pada hari Badar itu ya kami pada tertidur. Wala qad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta syajaratin hatta asbah. Dan benar-benar aku melihat kita-kita ini pada diri-diri kita ini kecuali pada tertidur, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau salat di bawah pohon hingga waktu pagi. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur betul-betul untuk istirahat, besoknya perang. Ya, Allah jadikan waktu istirahat bagi mereka. Kecuali Rasulullah SAW yang tidak tidur, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi, sampai subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada peristiwa ini ketika pasukan sedang berhadapan-hadapan berkumpul dan Rasulullah SAW di pagi hari Jumat itu telah membariskan para sahabat Nabi, membariskan dalam saf-saf mereka. Kemudian keluarlah dari safnya atau dari barisan orang-orang musyrik ini seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah bersama 2 orang, yaitu saudaranya bernama Syaibah dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Dari barisan kaum musyrikin ini keluar 3 orang ini. Kemudian mereka menantang perang tanding. Ya, mereka berteriak memanggil untuk perang tanding. Maka kemudian keluarlah dari barisan kaum muslimin seorang pemuda dari Ansor.
seorang pemuda-pemuda dari Ansor, dia menyambut seruan perang itu. Mereka adalah Auf dan Mu'ad, dua anak dari Al-Harith. Dan juga Abdullah bin Rawahah. Maka mereka orang-orang musyrik itu berkata, siapa kalian ini? Maka mereka mengatakan, kami adalah pemuda-pemuda Ansar. Maka kemudian orang musyrik mengatakan, kami gak butuh kalian. Ya, kami gak butuh kalian. Kemudian mereka berteriak kembali memanggil, wahai Muhammad, keluarkanlah orang-orang yang sepadan dengan kami. Jadi dia merasa dia lebih mulia daripada pemuda-pemuda ini. Dianggap tidak sekufu, tidak sebanding. Kalaupun menang ya orang oleh penghargaan popo. Jadi kalau bisa cilik-cilik, gak selevel. Mereka adalah orang-orang Quraisy, suku yang mulia, menjaga kemuliaan itu walaupun dalam perang. Jadi kami gak butuh kalian. Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sepadan dengan kami. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ubaidah bin Harith, kepada Hamzah, juga kepada Ali bin Abi Thalib. Kum ya Ubaidah bin Harith, kum ya Hamzah, kum ya Ali. Berdirilah, wahai Ubaidah, wahai Ubaidah bin Harith. Berdirilah kamu, wahai pamanku Hamzah. Berdirilah kamu, wahai Ali bin Abi Thalib. Hadapi mereka. Gitu. Lalu kemudian mereka, ya karena waktu subuh-subuh masih agak gelap gitu. Ketika mereka berdiri dan dekat dengan mereka itu, kemudian mengatakan, siapa kalian ini? Maka kemudian mereka menyebutkan nama-nama mereka. Aku Ubaidah bin Harith. Aku Hamzah bin Abdul Muthalib. Aku Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengatakan, ini baru sepadan. Ya, kemudian maka mereka bertandinglah mereka. Majulah Ubadah, yang mana Ubadah ini yang paling tua di antara ketiga orang ini. Dia menghadapi Utbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah juga menghadapi satunya masing-masing. Dan Abu Ubadah ini kalah. Ubadah bin Harith ini kalah. Sementara Ali bin Abi Thalib dan Hamzah dia mampu menebas musuh tandingnya itu. Abu Ubadah ini kalah dan kemudian tidak ditolong oleh Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib. Maka yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok yang saling berhadapan-hadapan. Mereka bertengkar karena Tuhan mereka. Ini perang agama ini. Karena membela keyakinan mereka, perang agama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ini dua kelompok yang saling bertengkar, berhadapan-hadapan, saling bertengkar. Yang mana mereka sama-sama Quraisy. Bisa dikatakan keluarga. Dan mereka mempertengkarkan ini karena keyakinannya. Karena membela Tuhan-Tuhan mereka. Orang Islam tentu membela Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir membela Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka merasa orang-orang Islam ini menghina mereka, menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh 2-1. 2-1. 2 untuk kaum muslimin, 1 untuk orang kafir. Jadi nilainya 3. Singkala lensio nilai kalbalan. Kemudian dalam peristiwa ini juga Rasulullah SAW ketika membariskan kaum muslimin, ya, mengabsen kaum muslimin, bariskan kaum muslimin. Ada salah satu sahabat yang bernama, bukan Sa'wad namanya, Suwad. Bukan Sa'wad. Mirip-mirip kamu mungkin. Jadi sahabat ini namanya Suwad. Dia keluar dari barisan. Artinya menonjol dari barisan. Kemudian dari Rasulullah SAW diluruskan. Istaqim ya Suwad. Luruskan wahai Suwad. Selaya beliau memukul perutnya. Ketika Suwad ini dipukul perutnya oleh Rasulullah SAW, ya Suwad bin Ghaziyah ini dipukul.
Dia merasa, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Ini, masya Allah, ini kita tahu di sini betapa dekatnya hubungan Rasulullah itu dengan para sahabatnya itu. Ya tidak memandang apa-apa terhadap sahabatnya sama semua. Pada Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia. Kalau dalam posisi sekarang ini, beliau adalah jenderalnya gitu, panglimanya gitu. Kalau seandainya sekarang ada pasukan dipukul paling ya siap ngunu doa gitu. Ya siap, gak berani protesnya. Tapi sahabat ini, Suwad bin Ghaziyah ini, dia mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Ya, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Tapi engkau telah berbuat zalim kepadaku. Aku minta balas. Gitu. Ya, aku minta kisos, balas. Lalu Rasulullah SAW kemudian membuka perutnya dan mempersilahkan kepada Suwad, silakan Suwad, kau balas apa yang aku lakukan. Tapi oleh Suwad ini enggak dipukul, dia enggak membalas, tapi kemudian dia memeluk Rasulullah SAW dan mencium perutnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Kata Suwad, ingin menunjukkan bahwa inilah bukti cintanya kepada Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ya sampai akhir waktu paling tidak gitu. Ya, saya ingin kulitku dengan kulitmu itu bersentuhan. Ya, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi sepertinya kayaknya dia bikin gara-gara gitu supaya bisa, dan tahu Rasulullah SAW pasti akan memberikan itu. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang adil, orang yang tidak mungkin mendolimi orang lain. Ketika Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepadanya untuk membalas, maka itulah kesempatan yang diinginkan. Dia kemudian meluk Rasulullah SAW, meluk Rasulullah dan mencium pelutnya Rasulullah SAW. Ya, untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW, dan dia berharap ya sepanjang usia yang dia miliki paling tidak dia pernah bersentuhan kulitnya pernah menempel dengan kulit Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepadanya, ya, mendoakan kebaikan untuk Suwad ini, bukan Ja'wad ini. Mendoakan kebaikan kepadanya dan mengatakan hal-hal yang baik kepadanya. Ya, mudah-mudahan rada mirip-mirip. Mirip namanya kebaikan yang rada mirip dari Ja'wad ya. Sebenarnya kan ada watnya. Ya, kalau itu Suwad itu bahasa Arab, kalau Raswad itu bahasa Jawa. Kita lanjutkan. Aku bisa. Kemudian Rasulullah SAW saat orang-orang ini sebagian mereka dengan sebagiannya saling berhadapan-hadapan, maka Rasulullah SAW di atas bukit bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menagih janji akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma intahlaka hadhil asabah min ahlil imanil yauma fala tu'bad fil ardi abadan. Ini ucapan Rasulullah SAW yang sangat terkenal ya ini. Sampai beberapa tahun yang lalu itu pernah dibacakan oleh itu ketika terjadi pemilihan presiden. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok orang-orang yang beriman ini pada hari ini, maka kau tidak akan disembah selama-lamanya. Maka tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Terus beliau berdoa, ada janji Allah Subhanahu wa taala akan pertolongan. Sampai Abu Bakar radhiyallahu an, ya, kemudian merasa kasihan dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan telah diberikannya. Sudahlah ya Rasulullah, gitu, ya. Allah telah memenuhi janjinya. Dan kemudian Rasulullah SAW ngantuk dari tidurnya, kemudian beliau bangun. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW
ngantuk, lalu beliau tidur. Gak lama beliau bangun. Sambil tersenyum beliau mengatakan, "Absyir ya Abu Bakar. Hadza Jibril al-sana yanqa," dan seterusnya. Wahai Abu Bakar, bergembira wahai Abu Bakar. Ini Jibril telah menaiki atau memegang kendali dan dia telah menaiki kudanya. Jadi dalam tidurnya itu beliau wallahu a'lam mendapatkan mimpi atau yang mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Dan ketika bangun beliau tersenyum dan beliau memberikan kabar gembira itu kepada Abu Bakar. Berbahagialah wahai Abu Bakar. Ini Jibril telah memegang kendali kendaraannya dan dia telah menunggangi kudanya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan beliau membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan itu akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar. Dan benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Tuhan kalian menjawab permohonan kalian itu, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan untuk kalian 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun untuk membela pasukan kaum muslimin. Maka keluar Rasulullah SAW menuju saf-saf atau barisan kaum muslimin. Beliau menyemangati untuk berperang kepada kaum muslimin dan menjanjikan surga untuk mereka yang meninggal dunia di jalan jihad ini. Jadi kemudian Rasulullah SAW keluar bertemu dengan barisan kaum muslimin, ya, kumpulan mereka, menyemangati mereka dan berikan kabar kepada mereka akan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan para siapa mereka meninggal dunia, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berangkatlah kalian, berdirilah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Waktu itu sahabat Ibnu Umair bin Hammam radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Qala bah. Ya, kata sahabat ini Ibnu Umair Ibnu Hammam ini, dia mengatakan bah. Rasul mengatakan apa itu bah itu? Apa maksudnya? Kamu ucapkan bah itu. Maka kata dia ini, la wallahi ya Rasulullah illa raja'u an akuna min ahliha. Tidak wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, kecuali aku menginginkan aku itu termasuk dari penghuni surga tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innaka min ahliya. Maka sesungguhnya engkau termasuk dari penghuni surga itu. Ini kabar berita yang menggembirakan pastinya. Dan pasti benar yang diucapkan Rasulullah SAW. Ketika dia menginginkan dengan hatinya yang jujur ingin surga, yang luasnya langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kobaran semangat itu, maka dia menginginkan itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, engkau termasuk penghuni surga. Lalu dia bersegera mengeluarkan kormanya. Dia mengeluarkan beberapa korma yang dia bungkus. Kemudian dia buka. Dan kemudian dimakan sebagian dibuang. Kalau saya sampai menghabiskan korma ini, terlalu lama saya hidup ini, kata dia.
Mau dia udah dicap masuk surga ya. Karena artinya dia pasti akan mati dalam medan ini. Kalau saya sampai menghabiskan kurma ini, kesuwen tek urip iki. Gak mati-mati gawe iki. Lalu dia lemparkan kurma itu sambil mengatakan seperti itu. Ya, kalau seandainya aku hidup hingga menghabiskan kurma-kurma ini, maka sesungguhnya ini terlalu lama. Ya, terlalu lama. Lalu dia melemparkan kurma tersebut. Kemudian dia berperang hingga dia terbunuh dan mati syahid. Dan dia ridho dengan itu kan. Akhirnya perang itu terjadi berkecamuk dengan sengitnya ya, dengan sangat kesini. Perang Badar yang luar biasa. Ya. Pasukan Allah, pasukan kaum muslimin yang dibantu dengan pasukan malaikat ya. Mereka datang, para malaikat datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati orang-orang kafir menjadi gentar. Allah timbulkan di dalam hati-hati kaum muslimin itu semangat kuat, kokoh. Dan Allah jadikan hati-hati orang kafir itu deredek, ya, gentar. Ya tahu sendirilah kalau orang berantem lah deredek ya, masih jurusnya apa jurus 100 di orang Arab metu. Ya, masih kamane landep ya. Deredek takut duluan ya, takut duluan. Allah jadikan itu. Jadi kadang-kadang apa ya kita rencanakan itu ya. Dalam pasukan perang Badar itu kan gak direncanakan. Hanya mengalir apa yang dijadikan Allah, perintah Allah dilakukan. Dan kita hidup ini tidak lepas dari itu. Kalau nggak perintah ya larangan. Apa jadinya ketika kita melakukan perintah, apa jadinya ketika kita meninggalkan larangan. Sudah nggak usah dipikir. Ya nggak usah dipikir. Nanti Allah akan mengaturnya. Jika kita niatnya memang jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti endingnya akan baik, Mas. Ya, seperti perang Badar ini. Jadi Allah kirim malaikat-malaikat yang mengokohkan hati-hati kaum muslimin sekaligus menggetarkan hati-hati orang musyrik. Betapa banyak sampai sekarang ini peperangan-peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kesaksian dari orang-orang kafir itu melihat pasukan-pasukan yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ya seperti kejadian yang banyak diberitakan kemarin perang Palestina. Ya orang-orang Israel lari tunggang landang karena mereka melihat pasukan berkuda bahkan putih-putih yang ditembak yang sampai stres orang Israel. Itu zaman sekarang itu masih ada seperti itu, apalagi dulu-dulu yang memang orang-orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menyerupai manusia gitu dengan kuda-kuda mereka ditebas juga enggak putus tangannya. Sama dia ini wong ndredeg-kan gitu. Musuhnya koyo ngene lho ini piye carane ya ndredeg. Ya itulah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pertolongan itu sangat mudah. Maka benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'bah fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kullabanan." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian." Fasabbitul ladina amanu, maka teguhkanlah hati-hati orang-orang yang beriman dengan kehadiran mereka itu. Kaum muslimin merasa untuk bolo gitu. Ya. Kan kalau gimana sih kalau pasukan kecil atau kita kecil lawannya gede, aduh, iso menang apa ora kan gitu. Terus no piye iki carane iki. Tapi ketika ada bantuan yo, ana backingane kan yo. Lah, kendel gitu. Jadi kokoh gitu. Nah, seperti itu. Ketika malaikat itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada mereka, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman itu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah. Aku akan hancapkan di dalam hati-hati orang-orang kafir itu ketakutan. Fadribu fawqal anaqi wadribu kullabanan. Maka tebaslah leher-leher mereka. Ya,
dan tebaslah jari-jari tangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ini. Kemudian Rasulullah SAW peperangan ini beliau mengambil segenggam pasir, kemudian beliau melemparkan kepada orang-orang ke arah orang-orang kafir. Beliau lemparkan ke wajah-wajah mereka, teman mereka orang-orang kafir itu. Seraya beliau mengatakan sahatil wujuh, menghitamlah wajah-wajah. Maka tidaklah tersisa seorang musyrik kecuali masuk pada mata-mata mereka debu-debu itu. Jadi karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini, Allah jadikan mata-mata mereka kelilipan. Tidak ada seorang satupun seorang musyrik kecuali masuk debu pada mata mereka, pasir pada mata mereka. Ya, bertambah parahlah rasa ketakutan mereka. Dan dalam peperangan ini Rasulullah SAW melarang para sahabat ya, membunuh orang-orang yang ikut berperang dalam keadaan terpaksa. Ya, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada pasukan kaum muslimin yang mereka kenal musuh mereka, ini orang-orang yang kenal sama-sama orang Mekah. Si fulan ini, ya, ini orang Bani Hashim ini. Rasulullah wasiatkan, jangan bunuh orang-orang yang terpaksa ikut berperang menghadapi kalian. Dan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang. Maka berkatalah para sahabat pada hari itu, sesungguhnya aku telah mengetahui orang-orang dari Bani Hashim bahwasanya mereka itu keluar dalam keadaan terpaksa. Tidak ada keinginan bagi mereka untuk memerangi kita. Maka barang siapa yang bertemu salah satu dari Bani Hashim, maka janganlah dia memeranginya, janganlah dia membunuhnya. Dan barang siapa yang wasiat Rasulullah, dan barang siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham, maka janganlah bunuh dia. Jadi Rasulullah SAW orang yang punya rasa terima kasih. Ya, Abul Bakhtari ini termasuk orang yang pernah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak sana sini, berdakwah ke Taif dan seterusnya itu, dia memberikan jaminan. Maka barang siapa yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, ya waktu itu Abbas mungkin belum Islam ya. Barang siapa yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah dia membunuhnya. Karena sesungguhnya dia keluar dalam keadaan terpaksa. Demi persatuan Quraisy dengan persatuan Arab. Dan di sini Rasulullah SAW sebagai panglima perang, beliau adalah orang yang terdepan. Ya, terdepan di dalam menghadapi orang-orang musyrikin ini. Dia tidak sekedar memberikan komando-komando, tapi beliau memberikan contoh keteladanan. Beliau berada di depan, menunjukkan keteladanan akan keberaniannya menghadapi mereka, menunjukkan keoptimisannya, memunculkan rasa optimis pada orang-orang yang melihat beliau. Wih, Rasulullah kali-kali. Wih, Rasulullah dengar, masa apa dia ngeburi? Gak pantas rasanya gitu. Ya, orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah, yang sangat takut Rasulullah SAW terluka. Orang-orang yang berusaha mengikuti jejak Rasulullah pasti akan tergerak. Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan keberaniannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, tidak ada orang waktu itu yang saya lihat lebih berani kecuali Rasulullah SAW. Karena demikian Rasulullah SAW maju dan beliau orang yang paling dekat dengan musuh. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Yang sebelumnya beliau juga menemani Rasulullah SAW dalam doa dan munajat beliau di malam hari itu dengan penuh sungguh-sungguh. Kemudian beliau turun dan menyemangati kaum muslimin untuk berperang. Maka beliau berperang dengan jiwa dan raga beliau. Ali bin Abi Thalib menceritakan, laqad ra'aituna yauma badrin wa nahnu naludu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal aduwi. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'san. Kata Ali bin Abi Thalib, benar-benar aku melihat kami pada perang Badar itu, dan kami
berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang paling dekat di antara kami ketika berhadapan dengan musuh. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang pada hari itu orang yang sangat pemberani. Dan inilah sikap seorang pemimpin yang kadang-kadang seneng makan anak buah di sana. Kena kasus gak mau hadapi sendiri, itu oknum. Nah, ini bukan jiwa yang kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah SAW jika kita mengambil ibrah dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perang terus bercampur antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dan kemudian banyak dari orang-orang kafir yang terbunuh, termasuk pemimpin-pemimpin mereka. Ya, di antara mereka pemimpin Quraisy itu adalah di antara pemimpin kaum kafir Quraisy yang terbunuh itu ada sekitar 90 orang. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah yang tadi perang tanding itu. Kemudian saudaranya Syaibah yang juga dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib ya, dalam perang tanding itu. Dan juga anaknya ya sebagaimana dalam perang tanding. Kemudian ada juga Abu Jahal bin Hisham yang dia terbunuh oleh 2 orang anak-anak remaja dari Ansor yang kemudian disusul membunuhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dalam kisah terbunuhnya Abu Jahal ini dalam sejarah itu orang-orang Ansor itu, apalagi yang masih muda-muda seperti ini, remaja ini kan gak kenal Abu Jahal itu sing ditahunya Abu Jahal itu orang yang paling jahat, orang musuhin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Nabi, orang yang mereka berdua sangat cintai. Taunya begitu, adapun wajahnya rupanya ya gak ngerti. Oh belum ada HP, belum ada foto. Maka ketika itu para pemuda ini ngincer Abu Jahal itu, diincar aja. Dia tanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wahai paman, yang mana yang Abu Jahal itu? Mana yang Abu Jahal? Itu Abu Jahal. Itu yang langsung mereka bergegas, berebut, disi-disian pengen mateni Abu Jahal. Saking semangatnya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa inilah orang yang sering menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini kalau nabinya disakiti, diam-diam baik. Tapi kalau pemimpinnya yang disakiti, wah ngamuknya Masya Allah. Jadi beda banget dengan sahabat Nabi. Jadi malah berkasih sayang dengan orang yang menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Kalau kita ini sukanya begitu. Di akhirnya Abu Jahal terbunuh oleh dua remaja ini. Kemudian disusul oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kangkang Ibnu Mas'ud Qara. Kemudian kepala aja dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada suatu yang bisa didiskusikan sebenarnya ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai ke tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terbunuh ini, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi ahzaka ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membalasmu, telah menghukummu wahai musuh-musuh Allah. Dia mengatakan kepada Abu Jahal, jenazahnya Abu Jahal. Ya alhamdulillahilladzi ahzaka ya Allah, ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghukummu wahai musuh Allah. Hadza kana fir'aunu hadhil ummah. Kata Nabi, inilah Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Di mana dahulu Fir'aun itu memusuhi Nabi dan Rasul yang diutus di zaman itu, menentang dakwanya, ya, berusaha untuk menghabisinya. Maka di masa itu Fir'aunnya adalah Abu Jahal. Maka Nabi mengatakan inilah Fir'aunnya umat ini. Dan diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
bahwasanya beliau mengatakan telah berkata kepadaku, enggak terlalu ini. Nah, kita kemudian yang di antara yang terbunuh tadi sebutnya ada Umayyah bin Khalaf juga, ini tokoh-tokoh kafir Quraisy, Al-As bin Hisham, Abdullah bin Jarrah, dan anaknya Abu Baidah. Ini yang terbunuh ya, dari orang-orang dalam peperangan ini, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian anaknya Abu Sufyan, Handalah bin Abi Sufyan, Naufal bin Khuwailid, Abu Bakhtari bin Hisham yang tadi sudah ditawari, kami nggak mau membunuhmu karena Rasulullah SAW melarangmu. Kata Abu Bakhtari ini dia mengatakan, tadi kita lewati ya. Jadi Abu Bakhtari ini ketika berhadapan dengan sahabat mengatakan, maaf Abu Bakhtari, kamu sebaiknya minggir aja. Ya, sebaiknya minggir aja. Kami dipesan oleh Rasulullah SAW nggak boleh membunuhmu. Tadi Abu Bakhtari mengatakan, nggak bisa. Saya berangkat dengan teman-temanku ini, saya pun akan terbunuh dengan mereka. Ya, ini terpaksa Abu Bakar ini kemudian berperang dan dia terbunuh di tangan sahabat ini, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bin Hisham dia terbunuh, dan mana Rasulullah SAW telah berwasiat kebaikan untuknya, akan tetapi dia ya tidak mau, dia lebih mencintai temannya, ya dia telah lebih mencintai temannya. Jadi, kita tahulah orang Arab itu asobianya luar biasa, kesukuannya itu luar biasa. Dia lebih membela sukunya daripada kebenaran. Ya, dia lebih membela omongan teman-temannya daripada omongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sahabat, la wallahi, idan ra'abutan ma'ana wa huwa jabi'an. Ini omongan Abu Bakar. Akhirnya dia terbunuh. Dan selain dari orang-orang itu dari orang-orang kafir Quraisy, dari tokoh-tokoh mereka yang terbunuh. Ketika kemudian setelah terbenamnya matahari, menjelang terbenam matahari, kemudian pada hari itu orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah dalam keadaan kalah dan terhina. Sementara kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan untuk mengubur jenazah sahabat-sahabat yang meninggal dunia di tempat itu. Kita sengaja tidak baca semua, kita ambil poin-poinnya saja yang menurut kita nanti kita akan ambil faedahnya. Nah, maka ketika selesai, tuntas sudah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada utusannya Rasulullah SAW, dan mereka semua kaum muslim mendapatkan kabar gembira dengan ini semua, maka kemudian mereka Rasulullah perintahkan untuk kembali ke Madinah. Namun sebelumnya Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawaha kepada penduduk Aliyah, demikian pula Zaid bin Harithah kepada penduduk Madinah. Ya, berkendaraan keliling kota, ya, memberitahukan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin. Ya, dia muter-muter ke Madinah. Ya, bertahlil, bertakbir, dan memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah akan kemenangan, ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kaum muslimin yang jumlahnya sedikit itu, memenangkan kaum kafir yang luar biasa banyaknya. Maka tatkala kaum muslimin ingin membagi ghanimah, harta rampasan perang, maka hampir terjadi perang di antara kaum muslimin. Nah, inilah karakter manusia. Kalau soal dunia itu sedang ada kabeh nggak bisa diingkari. Pasti kita semua itu cinta kepada dunia, ya, cinta kepada harta, fulus. Tak terkecuali para sahabat. Ya, orang yang ikut perang Badar itu adalah sahabat pilihan. Yang ikut perang Badar ini sahabat pilihan. Ya Allah. Tapi mereka ketika berhadapan dengan harta, kok ada harta yang banyak, harta rampasan perang, ya mereka tergiur juga manusiawi. Ya, manusiawi. Maka kita jangan usah terkecoh dengan seseorang itu. Wong iki gak doyan donya. Gak ono gak doyan donya. Ya. Kau nu gak doyan donya. Mungkin donya ini gak pati akeh, bojone akeh. Doyan bojo. Donya itu. Ya. Jadi gak ada orang gak doyan donya. Semua doyan donya.
Cuma ono sing iso ngerim, ono sing ora gitu. Ya ono sing iso ngerim, ono sing ora. Kabeh manusia itu punya. Karena memang dunia itu dihiaskan untuk kita. Ya zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal dan seterusnya ila akhir. Allah jadikan, Allah hiasi manusia itu punya keinginan, punya syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, rasa cinta, rasa senang, termasuk juga kepada harta. Ya, kuda tunggangan, emas, perak, harta kekayaan. Kalau ada orang sekarang itu gak cinta harta, maka mereka lebih baik daripada sahabat. Ya mungkin orang itu iso ngerim, gak ngutuk-ngutuk banget. Ya. Atau mungkin keinginannya kepada akhirat itu lebih mendominasi saat itu daripada dunia. Mungkin Saidi gak korupsi, ini akeh korupsi. Nah, bisa jadi kan, dikasih amanah, ya dana ngaji, terkumpul 500 gak korupsi. Tapi kok 10 juta, mau tak silih dhisik. Ya saya rasa kondo-kondo. Gak ono wong ngerti. Ya itulah manusia. Semakin besar dunia, semakin besar godaan. Sama, semakin cantik wanita, semakin besar godaannya. Dunia. Maka pesan ya Ibu Yatio Buki sebelum meninggal dunia. Cerita kamu. Semakin waspada lah kamu. Ya nanti ketemu semakin cantik wanita yang ketemu semakin bahaya. Ya semakin besar fitnahnya. Jadi ketika waktu mau pembagian ghanimah ini, para sahabat itu berebut. Ya berebut manusiawi. Hampir mereka berantem. Hampir perang dengan orang kafir, mau berantem dengan temannya sendiri. Para sahabat ini. Kelompok yang satu yang di depan yang mengintai kaum muslimin, yang barisan pertama, merasa lebih berhak atas harta rampasan perang itu. Karena kami yang membuka jalan. Yang menghabisi berperang. Kamu di belakang ngoman Saidi. Dengan kami, Rasulullah SAW aman. Kemudian yang menemani Rasulullah gak mau kalah. Duh, kalau Rasulullah gak kami jaga, kamu gak akan bisa. Akan luntur semangatmu kalau Rasulullah SAW terluka, Rasulullah SAW terbunuh. Kami jaga Rasulullah SAW. Kami melindungi dengan tubuh-tubuh kami di Rasulullah SAW yang kita cintai bersama. Kalau gak ada kami, ya kalian pun tidak akan bisa berbuat banyak. Golongan yang ketiga gak mau kalah. Wis pokoknya gak berak kabeh. Aku sing berak dhewe. Wong aku sing ngumpulno harta benda iki kok. Aku sing jukuki sing ngumpulno kok. Sampeyan kan ora. Hampir-hampir mereka berantem. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Anfal yang berbunyi yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal. Jadi cara penyelesaiannya. Tentang harta rampasan perang, wahai Rasulullah, ini sebenarnya yang paling berat siapa ya Rasulullah? Kami atau teman kami atau gini. Maka turunlah ayat ini. Dan Rasulullah SAW disuruh mengatakan, kul katakanlah al-anfalu lillahi wa rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Sudah enggak usah rame, iki wa Allah dan Rasulnya. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, Allah dan Rasulnya perintahkan, lakukan apa yang Allah dan Rasulnya larang, jauhi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ya, perbaikilah hubungan di antara kalian. Yang sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang bersaudara. Tidak pantas kalian ini geger gara-gara harta. Yang mana Allah telah menjadikan kalian bersaudara. Jangan dirusak dengan harta kekayaan. Ini hanya godaan. Tenang saudara, ini hanya godaan. Ya. Perbaikilah hubungan kalian. Gak usah bertengkar, ayo berdamai. Wa ati Allah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman, pasti kalian
akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Oh iya ilingu ya aku ya berarti iman jauh. Gitu kan? Inilah solusi yang Allah SWT berikan. Sehingga kemudian mereka bersama-sama rukun kembali. Dan penyakit seperti ini ya sekarang juga menjangkiti, yang makanya ayat-ayat seperti ini perlu juga kita ingatkan. Ya mungkin ketika kita masih sedikit seperti ini, apalagi Masya Allah ikhlasnya ini belum teruji. Mungkin sekarang kita ikhlas sih, kabeh kalau sing ngaji saiki wis ikhlas ada tetep barang kok ngopo. Legen barang Masya Allah ikhlas tenan. Kok sih itu belum teruji. Gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah kemenangan, katakanlah awak dewi terus saya ikat di masjid, duwe masjid. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa membangun masjid sendiri yang kita bebas untuk berdakwah di sana, menyampaikan agama ini, berjuang agama ini. Ketika masjid itu terjadi, bangunan sudah selesai, akan muncul ego masing-masing kita. Ya akan muncul ego dalam masing-masing kita. Jari ini siji deh, saya kok aku gak didatur takmir, wah aku gue sih ngeridik golek duit. Mosok sing iku sing gak lapo-lapo nganyar tenan. Ujian. Ya ujian. Bener gak? Sampai ikhlas apa ora sih nalika iku berjuang nari irodo rede ngetik, gawe undangan, gawe edaran misalnya. Ikhlas apa ora zaman itu? Usung-usung semen, usung-usung lemah gitu. Kok sajane kok terus aku deh sing dominat. Kok jenengku gak dicatat anakku. Lah aku lah anakku, bojoku gak ngerti dah aku. Bahkan sebelum itu, sebelum jadi pun gitu, sumbangan itu ditulis kok kono gak ditulis yo piye cah gede dhewe jare sumbanganku. Ya, padahal belum jadi itu, apalagi sudah jadi. Piye sumbanganku paling akeh kok gak nurut be aku. Mosok pendapatku ditolaki kabeh. Car nom-nom iki. Nah, jadi sekarang ini kita belum diuji. Ya siap-siap aja. Ya siap-siap aja. Dan harta itu termasuk ujian. Pangkat, jabatan, ujian. Nah itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah yang terjadi pada waktu itu dalam perang Badar. Nah ini ada suatu kejadian lagi. Ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar ini bersama para sahabat-sahabat yang mengikuti ya dari kendaraan. Maka ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir yang terbunuh, Rasulullah SAW menyebut nama-nama mereka. Rasulullah menyebut nama-nama mereka yang terbunuh itu di hadapan mereka. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, kan? Ya fulan bin fulan, tidak ada iki wa iki. Apakah telah sampean rasakan gitu? Apa yang Allah berikan, apa yang Allah janjikan dan Rasulnya? Apakah kau telah menerima? Ini kepada orang-orang kaum muslimin ini, kepada kaum muslimin ya. Kepada kaum muslimin yang terbunuh. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, tidakkah kau bergembira bahwasanya engkau telah menerima apa yang Allah dan Rasulnya janjikan? Apakah kalian telah mendapati apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala telah ditunaikan haknya kepada kalian? Maka berkatalah Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak ada ruh? Nah ini. Ketika Rasulullah SAW ngomong dengan sahabat-sahabat yang gugur di medan jihad ini, kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang tidak ada rohnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'in lima aqulu minhum. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, kalian tidak lebih bisa mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka. Dan inilah dalil yang jadikan dalil kemudian ngomong ke kuburan. Kita milih. Ayo ya, penyalah nabi ya Pak Cawat. Kita milih. Kuburan itu jangan ngomong.
Jadi Rasulullah SAW berbicara seperti itu Rasul gitu. Yang berbicara itu Rasul. Ya sampean itu sapa? Ya, gitu. Jadi yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu, Allah kasih wahyu pada Rasulullah bahwasanya mereka itu waktu itu diperjadikan mendengar. Jadikan mendengar. Tapi secara umumnya orang yang meninggal dunia itu katakan innaka latusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Jadi ini dasarnya orang yang mati itu memang sudah tidak bisa mendengar. Ini dalil naklinya. Dalil aklinya ya sudah kita tahu. Secara akal orang sudah meninggal dunia itu fungsi indranya sudah mati semua dengan tercabutnya roh itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan orang yang tidak bisa mendengar itu mampu mendengar. Dan kita mengimani sesuai dengan apa yang ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, maka kita meyakini ini adalah dalil. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu bisa mendengar. Yang mana para sahabat memahami semua bahwasanya orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Makanya Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa kau berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dan sampai bersumpah sesungguhnya demi jiwaku yang ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidaklah kalian itu lebih mampu untuk mendengar apa yang aku katakan dibandingkan mereka. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mendengar. Tapi di saat yang lain ya ada dalilnya atau tidak. Ketika orang selesai menguburkan jenazah, Rasul mengkabarkan bahwasanya jenazah ini mendengar bunyi sandal orang yang ikut takziah mengantarkan ke kuburan. Ya kita imani, artinya ada dalilnya. Tapi adapun secara umum yang tidak ada dalilnya, maka kita meyakini kembali kepada hukum asal orang yang meninggal dunia itu tidak bisa mendengar. Innaka latusmi'u man fil kubur. Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kamu tidak bisa menjadikan mendengar orang yang ada di dalam kubur. Ya, bisa dipahami. Inilah keyakinan. Adapun orang punya keyakinan yang berdasarkan dalil ini yaitu hak mereka. Tapi kita meyakini yang gaib itu sesuai dengan dalil yang ada. Wah, kayaknya. Ya sudah, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi besok. Ada pertemuan berikutnya dan kita ambil faedah dan kita lanjutkan dengan faedah berikutnya. Kita tutup dulu dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.